saingi Liverpool, juga kejar the new Paul Pogba. Rencana Liverpool untuk mengamankan jasa Ryan Gravenberch menemui kendala baru. Raksasa Serie A Juventus dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa gelandang Ajax Amsterdam tersebut. Gelandang 19 tahun itu tengah naik daun di Belanda sejak musim lalu. Pasalnya, ia tampil dengan memukau di lini tengah Ajax Amsterdam. Liverpool dilaporkan sangat kesengsem dengan jasa sang gelandang. Mereka dilaporkan ingin menjadikan Gravenberch pengganti Wijnaldum di lini tengah mereka. Calcio Mercato mengklaim bahwa Liverpool punya pesaing jasa Gravenberch. Juventus dilaporkan akan terjun dalam perburuan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Massimiliano Allegri sangat tertarik dengan Gravenberch karena ia tidak puas dengan komposisi lini tengahnya. Ia menilai para gelandang Juventus saat ini performanya kurang oke sehingga mereka butuh suntikan energi dari gelandang baru. Allegri sangat tertarik dengan kemampuan dan gaya bermain Gravenberch. Ia menilai pemain timnas Belanda itu bisa jadi pembeda bagi Juventus. Baik Juventus maupun Liverpool diyakini tidak akan mudah mendapatkan jasanya karena Ajax Amsterdam membandrol mahal yang tinggi untuk sang gelandang. Mereka menilai Gravenberch adalah aset yang berharga untuk tim mereka. Jika mereka kehilangan sang gelandang, maka mereka meminta kompensasi yang besar. Gravenberch masih terikat kontrak dengan Ajax hingga tahun 2023. Ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran angka 50 juta euro. Menurut laporan yang beredar, Gravenberch sebenarnya bukan pilihan pertama Juventus. Si nyonya tua sebenarnya lebih tertarik untuk memulangkan Paul Pogba. Namun sayangnya Pogba meminta gaji yang sangat besar sehingga mereka memutuskan mundur perlahan dari perburuan sang manajer. Inkonsistensi Juventus, skema Allegri gagal maksimalkan Dybala dan Locatelli, masalah untuk Sensi. Ini bukanlah musim yang mudah untuk Juventus. Performa mereka masih belum konsisten baik di Liga Italia maupun Liga Champions. Terakhir, si nyonya tua harus menyerah dari tim tuan rumah Chelsea dengan skor 4-0 di Liga Champions. Sorotan saat ini tentu tertuju kepada sang allenatore Massimiliano Allegri. Juventus sayangnya bukan hanya kalah, tapi secara permainan mereka sangat sulit untuk dinikmati. Dan bahan strategi yang digunakan sangat mudah dibaca. Dosa berupa kekalahan 4-0 dari Chelsea adalah buktinya. Ini adalah kekalahan pertama dengan kebobolan 4 gol di Eropa sejak tahun 2000. Saat itu Juventus kalah dari Celta Vigo melalui brace dari Claude Makelele, Bani McCarthy. Sky Italia bahkan menyebutkan kekalahan Juventus dari Chelsea adalah permainan yang tragis. Bayangkan, Wojciech Szczesny harus menghadapi 21 tendangan tepat sasaran, terbanyak sejak mereka menghadapi Venezia 2 musim lalu. Saya tidak marah adalah jawaban klise Allegri di mana ia akan selalu mencari sisi positif setiap kali timnya kalah. Kami memainkan babak pertama yang bagus, bantah Allegri. Mungkin dengan alasan bahwa peluang terbaik Chelsea berasal dari sepak pojok dan gol Trofe Saloba bisa saja dianulir karena handball Antonio Rudiger. Ada kalanya kami terlalu banyak membuang bola dengan mencoba bermain ke depan dengan cepat, Allegri menjelaskan. Kami harus lebih banyak menjaga penguasaan bola. Bahkan, gelandang Juventus gagal mencatatkan penampilan dengan impresif. Dengan Rodrigo Bentancur dan Locatelli mencatat tingkat penyelesaian operan masing-masing sebesar 73% dan 74%. Malam ini Anda melihat perbedaan antara kedua tim, kata Szczesny. Saat ini Chelsea mungkin adalah tim terbaik di Eropa. Tidak hanya karena mereka juara Liga Champions, kemenangan telak dari Leicester City akhir pekan lalu menunjukkan bahwa bahkan tanpa Romelu Lukaku tim ini berada dalam performa terbaik. Hari ini kami tidak mampu memberi ancaman untuk mereka dan itu menyakitkan, ungkap Szczesny. Setelah mengalahkan Chelsea dengan 1-0 pada akhir September, Juventus seolah mendapatkan kebangkitan yang ternyata jauh panggang dari api. Bermain sangat mengecewakan di Derby Italia dengan imbang melawan AC Milan, kemudian tumbang melalui gol di menit akhir dari Sassuolo. Dan tentu yang menyakitkan adalah kekalahan dari Hellas Verona yang dilatih mantan asisten Andrea Pirlo, Igor Tudor. Beberapa cara dilakukan untuk memperbaiki performa tim. Salah satunya dengan mengurung pemain di hotel dengan berharap memperbaiki komunikasi antara pemain dan memperbaiki permainan. Kemenangan penting atas Fiorentina dan Lazio memang sedikit menunjukkan adanya peningkatan performa. Tetapi ketika Juventus menang, permainan mereka juga tidak begitu meyakinkan. Cederanya Chiesa, Dybala, Morata hingga Moisken membuat tim ini kehilangan identitas menyerang mereka. Dan itu terlihat dalam statistik. Dengan Juventus turun ke urutan 12 di Liga Italia dalam XG untuk mencetak gol melalui permainan terbuka. Menurut Sambord,
Bonucci saat ini adalah pencetak gol terbanyak bersama tim dan 2 dari 3 golnya tercipta pada akhir pekan, keduanya penalti. Allegri membuat mereka bermain lebih dalam bahkan daripada Salernitana yang baru saja promosi dengan mendekatkan permain dengan serangan balik. Allegri baru menunjukkan sisi lain dari karakternya, yaitu bermain cepat dalam memanfaatkan situasi menyerang. Mendapatkan dibalas sebagai ujung tombak dan memaksimalkan kreativitas dari Manuel Locatelli akan menjadi salah satu caranya. Jika ingin tetap memasang target sebagai juara Liga Italia, Juventus harus berubah, mengingat AC Milan, Inter Milan, dan Napoli sangat menjanjikan untuk meraih Scudetto. Prediksi Juventus versus Atalanta di pekan ke-14 Liga Italia 2021-2022. Juventus versus Atalanta di pekan ke-14 Liga Italia akan dibahas Okezone. Sekedar informasi, laga itu akan berlangsung di kandang Juventus Allianz Stadium pada Minggu 28 November 2021 dini hari. Juventus menyambut pertandingan ini dengan hasil negatif dari Liga Champions 2021-2022. Mereka kalah telak 0-4 dari Chelsea pada matchday kelima grup H. Kekalahan itu seakan menampilkan ketidakberdayaan Juventus saat menghadapi tim besar di level Eropa. Juventus akan berusaha bangkit dengan meraih kemenangan di Liga Italia. Namun, menang di Liga Italia bukan tugas mudah untuk Juventus saat ini, sebab laju mereka di kompetisi domestik lebih buruk ketimbang di Liga Champions. Sebagai tim yang pernah juara Liga Italia 9 kali beruntun, Juventus kini terseok di Bianconeri terjebak di posisi ke-8 dengan koleksi 21 poin. Apalagi lawan Juventus selanjutnya adalah Atalanta yang kini ada 4 tangga di atas mereka. Atalanta kini unggul 4 poin dari Juventus. Atalanta sejatinya juga tidak tampil sebagus musim-musim sebelumnya, akan tetapi performa Atalanta masih lebih baik ketimbang Juventus pada musim ini. Juventus pun harus berhati-hati pada Atalanta. Alih-alih mengobati luka yang ditorehkan Chelsea, Juventus bisa makin hancur di Liga Italia.